Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nabila dengan NIM 24101253200007 dari kelas A, program studi PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Baik, yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan perkembangan. Pertumbuhan yaitu berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Dan perkembangan yaitu perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak. Dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmani yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Hasil pertumbuhan antara lain pada anak yaitu panjang badan anak, berat, dan keadaan atau kekuatannya. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal. Pertama yaitu faktor yang terjadi sebelum lahir. Contohnya kekurangan nutrisi dan terkena virus. Kedua, faktor ketika lahir. Contohnya pendarahan kepala bayi. Yang ketiga, faktor yang dialami bayi setelah lahir. Contohnya traumatik pada kepala dan kepala bagian dalam bayi terluka. Keempat, faktor psikologis, yaitu karena ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Oke, yang selanjutnya yaitu masa kanak-kanak atau usia sekolah dasar. Secara umum, kanak-kanak usia sekolah dasar dikategorikan menjadi dua kelompok umur. Masa kanak-kanak tengah, usia 6-9 tahun, dan masa kanak-kanak akhir, usia 10-12 tahun. Menurut Harvigers, tugas perkembangan anak usia dasar yaitu yang pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan atau aktivitas fisik. Yang kedua, membina hidup sehat. Yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja kelompok. Yang keempat, belajar menjalankan peran sosial sesuai dengan jenis kelamin dan sebagainya. Nah, selain itu, guru juga ikut andil dalam mengembangkan dan membantu anak-anak untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Jadi, yang perlu dilakukan oleh guru kepada anak usia sekolah dasar yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan temannya. Yang ketiga, mengembangkan kebiasaan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam pembangunan konsep. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang sangat mengembangkan nilai-nilai. Nah, sekarang kita masuk ke ciri akhir masa kanak-kanak. Di sini ada 3 ciri-cirinya yaitu yang pertama, label yang digunakan oleh orang tua. Karena kebanyakan anak, terutama anak laki-laki, kurang memerhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap pakaian dan benda yang dimilikinya sendiri. Jadi, orang tua memandang periode ini sebagai usia yang tidak rapi, di mana anak cenderung tidak memadulikan atau ceroboh dengan penampilannya. Yang kedua yaitu label yang digunakan oleh para pendidik. Pada usia ini, anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan yang dianggap penting untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan mempelajari berbagai keterampilan penting tertentu baik kulikuler maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, label yang digunakan oleh para pendidik. Nah, selain ciri akhir masa kanak-kanak, ada juga aspek perkembangan pada tahap akhir masa kanak-kanak. Yang pertama,
perkembangan fisik pada akhir masa kanak-kanak. Yang A. Tinggi badan. Rata-rata anak perempuan usia 11 tahun tingginya yaitu 58 inci dan anak laki-laki 57,5 inci. B. Berat badan. Rata-rata anak perempuan usia 11 tahun berat badannya 88,5 pon dan anak laki-laki 58,5 pon. Yang C. Perbandingan tubuh. Beberapa perbandingan wajah yang kurang baik menghilangkan dengan bertambah besarnya mulut dan rahang, dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, dan sebagainya. Yang D. Kesederhanaan. Perbandingan tubuh yang kurang baik sangat mencolok pada masa akhir kanak-kanak, menyebabkan peningkatnya kesederhanaan pada saat ini. Kurangnya perhatian terhadap penampilan dan kecenderungan untuk berpakaian seperti orang lain, tanpa memedulikan pantas tidaknya dan menambah kesederhanaan. Yang E. Perbandingan otak dan lemak. Jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot, yang berkembangnya baru mulai melejit pada awal pubertas. Yang terakhir yaitu gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak telah mencapai 22 gigi tetap. Keempat gigi terakhir yang disebut gigi kebijaksanaan muncul selama masa remaja. Selanjutnya yaitu yang kedua, keterampilan awal masa kanak-kanak. Yang pertama yaitu keterampilan menolong diri sendiri. Anak yang lebih besar harus dapat makan, berpakaian, mandi, dan berdandan sendiri hampir secepat dan semahir orang dewasa. Yang kedua, keterampilan menolong orang lain. Perilaku yang harusnya telah dimiliki oleh anak-anak menjelang dewasa, yaitu menolong orang lain tanpa disuruh dan memiliki inisiatif sendiri dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, keterampilan sekolah. Di sekolah, anak mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menulis, menggambar, mewarnai, menari, dan selainnya. Yang terakhir, keterampilan bermain. Anak yang lebih besar belajar keterampilan seperti melempar dan menangkap bola. Nah, selain dari dua itu, ada juga kemajuan berbicara. Yang pertama, pemahaman kosakata. Umumnya, anak yang berasal dari keluarga yang berpendidikan baik meningkatkan kosakatanya lebih banyak dari keluarga yang orang tuanya berpendidikan tidak tinggi. Yang kedua, pengucapan. Kesalahan dalam pengucapan kata-kata lebih sedikit pada usia ini daripada sebelumnya. Kata baru mungkin pertama kali digunakan atau diucapkan dengan tidak tepat, tetapi setelah beberapa kali dengar pengucapannya dengan benar. Yang ketiga, pembentukan kalimat. Dari usia 6 sampai 9 atau 10 tahun, panjang kalimat akan bertambah. Kalimat panjang biasanya tidak teratur dan tidak terpotong. Berangsur-angsur setelah usia 9 tahun, mulai menggunakan kalimat yang lebih singkat dan lebih padat. Yang terakhir, yaitu kemajuan dan pengertian. Peningkatan dalam pengertian juga dibantu oleh pelatihan konsentrasi di sekolah. Anak yang lebih muda konsentrasi disingkatkan dengan mendengarkan radio dan melihat televisi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan kuantitatif yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Oke, di sini ada proses pertumbuhan dan perkembangan mengikuti prinsip-prinsip yang secara umumnya, yaitu yang pertama, tipe-tipe perubahan. A. Perubahan dalam ukuran. B. Perubahan dalam proporsi. C. Kehilangan ciri-ciri masa lalu. Dan D. Perubahan ciri-ciri yang baru.
Yang kedua, pola pertumbuhan fisik. A. Hukum Cepold-Caudal. B. Hukum Promodistal. Yang ketiga, karakteristik perkembangan. A. Perkembangan berlangsung dari hal yang bersifat umum dan bersifat khusus. B. Perkembangan itu berkesinambungan. C. Setiap bagian tubuh mempunyai kecepatan pertumbuhan. D. Selalu ada korelasi mempunyai perkembangan awal ke yang selanjutnya. Yang keempat, perbedaan individu. Yang kelima, pola perkembangan bersifat periodik. Yang keenam, terdapat tugas perkembangan dalam setiap periode. Ada 7 prinsip perkembangan menurut Harlock tahun 1991, yaitu A. Adanya perubahan. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis, selalu berubah dan mengalami perubahan mulai pertama pertumbuhan hingga kematian. Proses perkembangan seorang anak ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu perubahan ukuran dan fisik, yaitu tinggi badan, berat badan, organ dalam tubuh, dan sebagainya. Perubahan mental, yaitu memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi. Perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh. Hilangnya ciri lama, misalnya ciri egosentrisme yang hilang dengan sendirinya berganti dengan sikap prososial. Mendapatkan ciri baru, yaitu hilangnya sikap egosentrisme, anak akan mendapatkan ciri baru yaitu sikap proporsional. B. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan tempat tinggal seorang anak mempengaruhi bawaan mereka. Bukti-bukti ilmiah telah menunjukkan bahwa dasar awal cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap dari perilaku anak sepanjang hidup. Ada 4 bukti yang membenarkan pendapat ini, yaitu hasil belajar dan pengalaman merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. 2. Dasar awal cepat menjadi pola kebiasaan. 3. Dasar awal sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. 4. Semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. C. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu dari warisan genetik individu. Yang D. Pola perkembangan dapat diramalkan. Perkembangan motorik akan mengikuti hukum Cepold-Caudal, yaitu menyebar keseluruhan tubuh dari kepala ke kaki. E. Pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Perkembangan bergerak dari tanggapan yang umum ke lebih khusus. Contoh, seorang bayi akan mengacak-ngacak mainan sebelum dia mampu melakukan permainan itu dengan jarinya. F. Terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Meski pola perkembangan sama bagi semua anak, setiap anak mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. G. Setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus. Pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. Hal yang dapat menyebabkan antara lain dari lingkungan anak itu sendiri. Bahaya ini mengakibatkan terganggunya penyelesaian fisik, psikologis, dan sosial. Peringatan awal adanya hambatan atau berhentinya perkembangan ini merupakan hal yang penting karena memungkinkan pengaruh orang tua dan guru untuk segera mencari penyebab dan memberikan simulasi yang sesuai. Nah, sampai di situ saja penjelasan dari saya.
salah hilap mohon maaf jika ada kata-kata yang saya ucapkan itu salah ataupun keliru. Mohon dimaklumi. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.